Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Sikubang Unisba Semarang. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisba Semarang, saya expertise dalam bidang manajemen pemasaran dan digital marketing. Mata kuliah yang saya ambil dalam program studi manajemen diantaranya adalah manajemen pemasaran internasional, perilaku konsumen, komunikasi bisnis, character of entrepreneur, dan juga mentoring of business. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interactions, dan Assessment pada mata kuliah perilaku konsumen. Mata kuliah perilaku konsumen memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS, dan pada mata kuliah perilaku konsumen, mahasiswa mampu memahami mengenai teori dan juga konsep tentang bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, lalu juga tentang bagaimana konsumen akan menggunakan suatu produk dan jasa. Selain itu, pada mata kuliah perilaku konsumen juga akan banyak mengkaji berbagai hal dan juga faktor psikologis, sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen serta dampaknya pada strategi pemasaran. Capaian pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen adalah bagaimana mahasiswa memahami dan juga mampu menjelaskan tugas manajer pemasaran, lalu juga perilaku pasar, dan memahami motivasi, kepribadian, dan persepsi konsumen. Selain itu, mahasiswa juga mampu memahami berbagai macam teori seperti learning theory, model cognitive learning theory, theory of reason and actions, planned behavior, dan juga theory of crime. Dalam memenuhi capaian pembelajaran, mahasiswa akan diberikan topik pembahasan dalam 14 kali pertemuan. Di antaranya adalah yang pertama, hakikat ilmu perilaku konsumen dan juga tugas manajer pemasaran. Yang kedua, memahami perilaku pasar. Lalu juga yang ketiga, motivasi, personality, dan persepsi konsumen. Yang keempat, learning theory atau teori pembelajaran. Yang kelima, model-model cognitive learning theory. Yang keenam, belief and attitude. Yang ketujuh, theory reason and actions, theory planned behavior, dan theory of crime. Yang kedelapan, pengaruh lingkungan baik itu dalam komunikasi, grup, kelas sosial, culture, opinion leader. Dan yang terakhir adalah strategi segmentation, targeting, and positioning atau yang biasa dikenal sebagai STP dan perlindungan konsumen. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen pada program studi manajemen, di mana pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari mengenai STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Dan mata kuliah perilaku konsumen ini diambil pada tingkat perkuliahan semester 5. Pada semester 5, mahasiswa juga mengambil mata kuliah mentoring of business, sehingga mahasiswa bisa mengimplementasikan strategi langsung pada bisnis yang mereka jalankan. Selamat menikmati tayangan video pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen. So, good morning. Morning. Okay, thank you. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, so kali ini saya membahas tentang segmentation yang sebenarnya related dengan bisnis kalian yang kemarin dilakukan. Ya, karena kemarin saya dapat review ada banyak hal yang dalam bisnis itu agak missing. Ya, kenapa bisa missing? Kalau kita segmentation, targeting, and positioningnya salah, kita jualannya kalah laku, bener nggak? Oke. Kalau misalnya kalian nawarinnya ternyata lebih banyak gendernya ke yang cowok, padahal sebenarnya barangnya itu cewek, nggak masuk. Oke, so kita bahas lebih banyak tentang segmentation dulu. Ada yang tahu segmentation? Silahkan. Iya. Duduk situ aja. Oke. Ada yang tahu segmentation? Segmentasi pasar. Seperti apa? Pengelompokan pasar, ya. Dimana kalau misalnya nih
Jadi kalau misalnya kita mau yang namanya mengelompokkan pasar, bisa dikelompokkan dari segi geografik, dimulai dari segi wilayah, ukuran kota, kepadatan, iklim. Saya ngasih contoh untuk kayak kenapa sih Uniqlo bisa banget tuh jual baju di tempat kita, padahal sebenarnya Uniqlo itu lebih prefer ke tempat-tempat yang musim dingin kalau kita lihat baju-bajunya gitu kan. Tapi dia lihat nih, oh ternyata ada nih spek pasar di mana di Indonesia juga ada musim dinginnya, misalnya Dieng dan lain sebagainya, atau pengelompokan pasar kepada segmen-segmen yang kiranya itu mereka banyak sekali pergi ke luar negeri. Sebelum mereka pergi ke luar negeri, mereka bisa aja di sini gitu ya. Itu dilihat dari segi geografiknya. Berikutnya berdasarkan demografiknya. Jadi kalau kita mau mengelompokkan pasar, berarti kita harus lihat dari segi demografiknya juga seperti apa. Contoh kemarin yang hijau, ya scarf harus dicoba. Oke, yang scarf gimana? Di sini kita lihat bahwa ada pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, golongan umur, gitu ya, gender lah ibaratnya ya. Terus juga ada ukuran keluarga, dosis keluarga, dalam artian setiap keluarga itu pasti ada yang punya misalnya baru aja menikah misalnya gitu ya, atau baru aja punya toddler, pasti beda deh kebutuhannya sama orang-orang yang sudah usia pernikahannya anak-anaknya sudah dewasa gitu ya. Itu kadang-kadang perlu dikelompokkan. Terus ada lagi dari segi pendapatan, pekerjaan, pendidikan gitu ya, ada ras, agama, kebangsaan, dan tingkat sosial. Tingkat sosial means like kita udah pernah belajar bahwa ternyata ada tingkat sosial dari segi, kalian tahu dengan kata-kata sosialita gitu ya. Itu termasuk salah satu dari tingkat sosial gitu ya. Lalu ada lagi dari segi segmentasi psychographic ya. Kalau kita lihat di sini adalah gaya hidup dan karakteristik kepribadiannya gitu ya. Jadi lifestyle orang setiap orang itu beda-beda. Setiap levelnya itu beda-beda. Kalau mau tahu kalau tahu aja. Gak apa-apa gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini psychographic itu punya tipikal yang segmentasikan dari segi lifestyle. Nah, kita lihat nih tadi dari segi hijab masuk ke kelompok pasar yang mana ya? Masuk ke kelompok pasar yang seperti apa lifestyle-nya? Gitu kan? Apakah orang-orang yang berpeluang akan kita tawarkan juga? Oh pasti kita nggak akan mungkin banyak profit ya, karena itu bukan segmennya. Gitu kan? Otomatis kita harus nyari segmen dari apa? Gaya hidup yang mungkin Islamia, let's say, gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Oke? Lalu, dari sikap dan perilaku. Kalau misalnya perilaku, let's say ada banyak hal ya yang kita lihat kalau misalnya dari keperilakuan. Waktu kalian remaja ingat nggak? Dulu kalau misalnya masuk ke salah satu kelompok gitu ibaratnya, atau kita bilang gitu lah ya, kita bilang gitu kan, suka ada yang ibaratnya tren pada satu tipe brand. Oh ini kayaknya kalau misalnya masuk ke tempat saya, harus pokoknya harus pakai Converse dulu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya? Oh sorry, kita nggak main pakai Converse, kita pakainya local brand, pakainya Vendel. Merasa banget kan ada kelakuan itu. Nah itu adalah dilihat dari segmentasi segi perilaku. Sampai sini paham dulu? Ya. Jadi dari segi perilakuan itu juga dikelompokkan mana yang menjadi target kita, ya kan? Si kelompokan pasar ini, yang kiranya setelah dikelompokkan, oh ternyata nanti pada saat pembuatan iklan, advertising maupun juga konten sosial media, kita akan mengikuti gaya mereka. Begitu juga dengan gaya bahasanya. Ya, makanya kenapa segmentasi itu penting banget, salah satunya itu. Ya, jadi tadi ada 4 ya, ada geographic, demographic, ya, karakteristik, terus habis itu ingat tadi nih geographic, lalu juga ada demographic, psychographic ya kalau juga ya, psychographic, lalu juga ada segi perilaku. Ya, jadi dari keempat itu kita mengelompokkan di mana caranya. Oke, target pasar saya untuk buki apa ya? Kak Didi mungkin gimana tuh untuk buki kemarin fokusnya lebih kemana? Kalau kita lihat dari segi pendidikan bisa nggak? Bisa ya. Pengelompokannya kenapa? Oh, karena emang kita mengelompokkan pasti nih lulusan ada di SMA atau lulusan kuliah, gitu kan? Di mana di wilayahnya? Oh, atau di wilayah yang Semarang aja. Di Semarang nanti dijeberin lagi gitu kan. Oh, kampus ada berapa banyak? Nanti kalian akan mengelompokkan lagi. Kampus-kampus ini akan wisuda di bulan apa aja? Ya nggak sih? Kalau di kita kan biasanya ada April sama
Oktober, ya kan? Jadi di bulan Maret, terus abis itu di bulan Agustus lah ya, September, terus itu udah mulai yang namanya mereka gemar untuk pesan-pesan buket, karena biasanya kalau misalnya tempatnya bagus, dia pasti akan banyak banget demand-nya, ya kan? Belum ada yang pakai inilah segala macam apa namanya? Selempangnya, ya kan? Saya lihat tuh kakak yang kemarin itu, lihat gak di tangga depan itu pada bikin ini kan kelulusan ya, gak sih atau komunikasi memang ya, dan mereka benar-benar pakai banyak attribute, ya kan? Entah itu dari bunganya, entah itu dari bannernya, ya kan? Itu kalau misalnya kita lihat sebagai pebisnis itu bisnis loh. Artinya mereka itu hanya menggunakan sesaat, tapi itu juga jadi ada cuan, gitu ya. Jadi coba tolong kalian lihat mana yang menjadi kelompok pasar kalian. Dikelompokkan, pasti ada banyak beberapa kelompok pasar. Oke? So itu yang dibutuhin dari segmentation. Oke? Berikutnya nih, nah segmentation ini efektif seperti apa? Ya, satu bisa diukur. Artinya kita lihat dari segmentasinya nih. Kalau misalnya teman-teman ditanya kan segmentasinya, oh income-nya gimana nih? Gitu kan? Oh income-nya yang middle low, kan ya, atau middle up, misalnya bisa jadi, ya kan? Karena misalnya ternyata bukenya Kak Didi ini harganya satunya 1 juta. Cocok nggak tuh kalau kita kasih untuk yang low income? So kita harus cari yang middle atau up to income, ya. Kenapa? Karena ibaratnya dengan biaya segitu, pasti yang berani beli itu mereka, kan? Yang berani untuk membeli ya pasti orang-orang yang memiliki uang. Dan bagaimana membahasakannya dengan orang yang punya uang? Oh, ternyata setelah dikelompokkan, mereka itu semuanya rata-rata punya Instagram, suka banget nge-gym, karena detect ya, karena emang detect bagaimana perilakuannya, ya. Jelas lah kalau hijab kita udah pasti segmentationnya mostly perempuan, ya, pasti perempuan. Lalu di mana kotanya? Kota-kota yang atau negara-negara yang mostly. Ada juga yang mereka mengambil kesempatan misalnya di Amerika, karena mereka adalah minority atau minoritas. Biasanya mereka akan masuk ke dalam komunitas. Ya, let's say sekarang saya juga bisa tanya nih teman-teman semua yang ada di sini. Saya yakin sosial medianya follow up-nya juga beda-beda ya. Ada yang follow up Karim misalnya? Ada yang follow Nikita Mirzani? Ada yang follow Najwa Shihab? Coba raise your hand if you follow Najwa Shihab. Oke, dari sekelas cuma 4. See, beda ya. Terus ada lagi, oke, kalau kalian follow Oki Stiana Dewi, raise your hand. So, gak ada yang kenal kan? Kenal tapi gak follow. Cuma lewat doang. Berarti kita siapa yang mesti kalian follow? Unisba kalian follow gak? Raise your hand kalau follow Unisba. Kan di follow back. Kan di follow back nanti gitu. Saya follow kan di follow back. Oke, jadi kalau kita lihat oke ini kelompok lagi nih, kelompok artinya oh ternyata mostly pada follow Unisba. Kalau kita mitra sama anak-anak Unisba berarti mostly adalah mahasiswa. Gitu ya. Itu dari segi pengelompokan. Lalu nih dilihatin lagi segmentasi yang paling ibaratnya yang paling berpengaruh di era digital. Satu, mereka adalah kaum muda. You guys, right? Youth ibaratnya ya, kaum muda. Kenapa kaum muda itu paling mendominasi ibaratnya di sosial media? Karena kita ngomonginnya era digital, otomatis kita pasti ada di sosial media. Raise your hand orang-orang yang tidak memiliki sosial media. Ada? Bener nggak berarti di sini? Segmen ini merupakan kunci mindset untuk bisa menguasai pasar umum, di mana di sini adalah kaum muda yang memiliki sosial media. Artinya tidak ada kaum muda di sini di kelas saya yang mostly nggak pakai sosial media. So at least di era digital ini mereka lah segmentasi yang memiliki hubungan dekat dengan sosial media. Yang kedua, perempuan guys. Ya, jadi perempuan itu sekarang banyak sekali, dan bahkan kalau misalnya saya lihat gitu ya dari berbagai banyaknya konten di tempat saya gitu ya, ketika di segmentasi itu mesti banyak memang perempuan yang pakai internet, ya, yang pakai
game online. Oke, sekarang kalau misalnya yang nonton perempuan, sini game online juga nggak? Ada yang main game online? Ada? Oh, main game online nggak? Main satu dua. Tapi ini nggak mau raise ya dia. Oke. Jadi kalau kita lihat, oke, ternyata cowok-cowok lebih banyak berbicara di game online. Sehingga kalau misalnya mostly untuk penjualan banyaknya di perempuan. Ya. Kalau kita lihat sekarang yang bawain live paling sering adalah baju-baju perempuan. Ya, kalau lihat di TikTok live dan lain sebagainya, live shopping ya. Lalu yang berikutnya adalah segmen pengaruh berbasis netizen. Ya, kita semua adalah warga netizen. Di mana segmentasi yang betul-betul mempengaruhi ya. Karena apa? Kita tertrigger dikit-dikit melihat suatu hal. Bahkan sekarang kita udah bisa melihat iklan yang gimana iklan yang ini S3 ini ya, kan? Oh ini iklan nih, nggak mungkin ini gimmick nih gitu ya. Sampai akhirnya kan bisa ngomong ternyata seperti itu. Akhirnya pola penjualannya sekarang pendekatannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya sekarang orang banyak banget dikenalin sama produknya, ada juga yang hobinya nggak kenalin produknya tapi mereka bercerita atau storytelling. Gitu. Karena apa? Again, target kita adalah warganet yang sudah banyak sekali terkontaminasi yang namanya konten, ya. Sehingga mereka sudah bisa menilai ini iklan banget, gitu kan. 3 detik pertama tuh mereka langsung kayak ini iklan nih, skip, gitu, ya kan? Langsung belilah ini produk segala macam, wah skip. Tapi ya, coba kalau misalnya pertamanya gini, jadi dengerin aja cerita gue udah kemarin kan kayak gini nih, gue kemarin habis ketabrak motor, gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu, mereka kan paying attention dulu, gitu kan ya. Paying attention dulu dari segi apa? Storytelling tadi, gitu kan. Sehingga yang ending-endingnya, tahu gak jualan apa? Hansaplast. Nggak kepikiran ya. Jadi kemarin kan aku ketabrak motor ya guys ya, gitu kan. Terus habis itu aku luka di sini. Taunya lukanya udah mau hampir bekas gitu. Untungnya aku pakai Hansaplast, ya kan? Ya. Kalian tuh kayak mau denger dulu gitu ceritanya ya gak sih? Kayak dengerin dulu sampai habis yang ujung-ujungnya Hansaplast gitu ya. Jadi itu salah satu contoh segmen yang berpengaruh kalau kita lihat dari segi keperilakuannya. Oke? Nah setelah kalian mengelompokkan, ibaratnya yang dilakukan berikutnya adalah targeting. Kita lihat nih dia tariknya seperti apa, ya kan? Kalau kita mau jual scarf, ya kan? Pasti pengen masuk nggak ke segmennya? Nah, mau nggak masuk ke situ? Masuk nggak bukan? Masuk. Karena apa yang kalian jual itu mereka gunakan. Sehingga ketika kita membuat iklan dan sebagainya, kita targetkan untuk mereka, ya. Itu ya, kan? Karena yang paling suka dia mah pedes, gitu, langsung jajan. Kenapa remaja? Karena suka jajan, ya. Remaja ini adalah dimana yang paling senang kalau kita lihat kenapa sih di dekat sekolahan, coba deh lihat, ya kan? Dekat sekolahan yang jual banyak banget ya, karena mereka suka jajan, ya. Kita lihat gimana pendekatannya ke mereka. Akhirnya kalian barulah masuk ke TikTok, yang ternyata TikTok pun juga sama. Kalau kita kasih contoh nih segmentasinya TikTok itu bisa ngebagi algoritma yang menyesuaikan dengan segmentasinya. Artinya mana konten yang memiliki waktu terlama yang sering kalian tonton, itulah yang akan sering muncul. FYP saya sama FYP-nya Kak Afan akan beda. Kak Afan isinya demi persik terus. Kalau saya isinya masak terus, kayaknya pengen makan dulu gitu ya. Jadi isinya makanan terus yang gitu ya. Jadi coba sekarang saya mau teman-teman semua untuk bisa mempresentasikan dari contoh STP yang sudah dibuat produk-produknya. Ya, ada kerudung, ada apa lagi? Banyak ya, ada tonton, ada apa lagi? Tapi sama deh. Humaira scarf please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari Humaira akan menjelaskan sedikit tentang segmentation, targeting, dan positioning dari Humaira. Targetkan segmen wanita muda berusia 15 sampai 45 tahun yang tinggal di perkotaan
berpenghasilan menengah ke atas dan memiliki gaya hidup syar'i. Oke, dari segmentation Humairascraft ini dikelompokkan dari yang pertama itu dari demografi. Itu yang pertama berusia. Nah, usia target dari Humairascraft itu dari usia 15 sampai 45 tahun. Jadi dari remaja, dewasa sampai lansia. Kenapa memilih itu? Karena kalau misal di bawah 15 tahun itu mungkin belum masuk ke target kita. Kan kalau masih anak-anak itu masih kurang gitu minatnya sama hijab kan. Dari segi lifestyle juga ya. Terus gue tuh ada dari jenis kelamin yang pasti perempuan, yang terutama itu wanita muslim. Terus dari lokasi kita menargetkan dari perkotaan, pedesaan juga bisa. Nah, untuk pekerjaannya ada pelajar, karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, begitu. Dari pendapatan menengah ke bawah, menengah ke atas, dari besar. Jadi target dari Humairascraft. Terus dari aspek psikografis, Humairascraft menargetkan untuk wanita muslim dengan gaya hidup yang syar'i, modern, dan natural. Dari kepribadiannya itu religius, modis, dan konservatif. Minatnya dari fashion, kecantikan, maupun religi. Untuk perilakunya dari aspek perilaku itu intensitas pembelian, pembeli sering, dan pembeli jarang. Itu maksudnya intensitas pembelian itu pelanggannya itu sering beli ke Humaira atau enggak? Komitmen dari pelanggannya itu sendiri. Nah, dari loyalitas merek itu loyal dan tidak loyal. Artinya, Kesetiaan beli di Humairascraft itu nggak pindah-pindah tempat ke toko lain. brand lain. Marketingnya maksudnya. Oke, di sini ada targeting di Humaira. Humairascraft menargetkan pasar pada kalangan wanita, terutama wanita muslim dengan rentang usia 15 sampai 45 tahun, remaja sampai dewasa. Terus dengan gaya hidup mengikuti tren fashion terbaru serta praktis dan nyaman dipakai baik formal maupun Oke, baik sekian presentasi dari Humairascraft. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit review ya teman-teman. Tadi kayaknya ada yang di posisi ini ya, tadi segmentation ya. Nah ini keperilakuan. Ini maksudnya ya dari segi loyal dan tidak loyal itu bukan berarti loyal dan tidak loyal, bukan begitu ya. Apakah mungkin dari Humairascraft ini mungkin ada member pernah dengar nggak? Supaya mereka ini punya member di Humaira yang akhirnya teman-teman itu bisa merasa atau si konsumen ini bisa merasa terlibat dengan adanya pembelian berulang, mereka tuh dihargai gitu ya. Makanya kenapa ada sering banget member itu tulisannya apa sih? Loyal member gitu kan. Pembelian 10 kita dapat member gratis, membernya digunakan kembali untuk purchase berikutnya dan mendapatkan diskon gitu ya. Nah itu dari segi keperilakuan, artinya teman-teman juga udah bisa mengelompokkan, oh ternyata nih ada nih kelompok yang loyal sehingga akhirnya si member-member ini tadi itu yang mendapat member card dari Humairascraft gitu. Jadi itu dari segi itu bukan loyal dan tidak loyal gitu ya. Jadi bukan tidak loyal enggak gitu. Jadi memang begitu modelannya ya. Kalau misalnya teman-teman mengatakan di sini ada segi segmentasi perilaku. Oke, bisa dipahami ya? Oke, thank you. Demikian video pembelajaran untuk kelas mata kuliah perilaku konsumen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.